Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurul Sitasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro yang ber-NPM 2103010052. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang di dalamnya membahas mengenai hadis, di mana ada pengertian hadis, ada fungsi hadis, dan macam-macam hadis. Yang terakhir itu ada kodifikasi hadis. Nah, video kali ini saya akan buat untuk memenuhi tugas kuliah studi dan moderasi beragama yang diampu oleh Ibu Nurul Mahmudah MH. Baiklah, untuk materinya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, langsung ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian hadis. Jadi apa sih pengertian hadis? Hadis ini menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang sangat singkat. Hadis ini juga berarti sebuah berita atau sesuatu yang diberitakan, baik diperbicarakan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan ataupun perkataan. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada pengertian dari hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian. Kemudian yang kedua ada hadis fi'iliyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya ya, pekerjaan saat kita sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukun yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diiklarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan dalam berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Setelah kita paham dan mengerti apa itu pengertian hadis, kita akan bertanya-tanya mengenai apa itu fungsi hadis. Fungsi hadis ini sebagai sumber hukum Islam, menurut beberapa ulama menjelaskan bahwa menurut Bayan At-Tafsir, fungsi hadis ini berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut Bayan At-Tafsir menjelaskan bahwa fungsi hadis ini berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Kemudian menurut Bayan At-Tashri menjelaskan bahwa fungsi hadis sebagai memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir menurut Bayan An-Nasak yang menjelaskan bahwa fungsi hadis ini berfungsi untuk mengganti ketentuan yang telah terdahulu. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis secara kuantitas dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan kedua hadis ahad. Nah, selanjutnya hadis berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis syahih, yang kedua ada hadis hasan, yang terakhir ada hadis dhaif. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah kodifikasi hadis. Adapun yang melatar belakangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah melakukan kodifikasi hadis dengan tiga alasan. Yang pertama, kemampuan beliau yang tidak membiarkan hadis hilang lenyap dari perbendaharaan masyarakat yang disebabkan belum didewakan dalam dewan hadis. Kemudian yang kedua, alasannya yaitu keinginan beliau untuk memelihara dan meraih hadis-hadis yang palsu dan dibuat orang untuk mempertahankan golongannya. Kemudian yang ketiga yaitu kekhawatiran yang bercampur aduk antara Al-Quran dan hadis yang telah hilang karena Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai juga dalam pembahasan materi. Kemudian di slide terakhir pasti saya akan memberikan salah satu ungkapan yang akan membuat kita selalu bersemangat untuk selalu belajar. Salah satunya yaitu ungkapan yang diberikan dari B.J. Habibie yang berbunyi, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Semoga dengan hal-hal yang telah saya ucapkan dapat bermanfaat dan akan menambah khazanah kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.